Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kembali kepada Tuhan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita hari ini untuk bertemu dalam ibadah raya. Kita sadar dan kita ketahui bahwa semua ini oleh karena anugerah Tuhan yang sungguh besar di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun hari-hari ini kita harus berhadapan dengan situasi kondisi yang terus tidak menentu, di mana hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menguji iman kekristenan kita. Hari-hari di mana setiap iman orang percaya menghadapi ujian demi ujian. Dan di situ nanti akan terbukti, di situ nanti akan tampak iman yang benar-benar berpaut kepada Tuhan atas dasar kepercayaan penuh kepada Tuhan, ataukah hanya sekedar iman yang ikut-ikutan, iman warisan dari orang tua, iman karena orang lain, iman karena melihat berkat-berkat yang sudah dinikmati, ataukah benar-benar iman tersebut adalah iman yang murni, bertumbuh, berkembang biak, berbuah seperti yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Sekalipun dalam tubuh jasmani kita ini, kita harus berhadapan dengan segala keberatan-keberatan hidup, problema permasalahan yang datang silih berganti yang tidak kunjung berakhir, bahkan akan semakin bertambah berat, akan bertambah banyak. Satu persoalan belum selesai berganti dengan persoalan yang lain. Satu kondisi belum berakhir berhadapan dengan situasi yang lain, dan bukan hanya saja kita, tetapi seluruh dunia ini berhadapan dengan kondisi yang sama. Maka inilah saat bagi kita untuk mengkaji ulang iman kita kepada Tuhan. Sejauh mana iman kita benar-benar tertanam dengan baik di dalam Tuhan. Sejauh mana iman kita benar-benar bertumbuh sampai kepada kepenuhan Kristus. Sifat karakter kita diubahkan sedemikian rupa setiap hari untuk mengarah menuju kepada kesempurnaan ilahi, sebagaimana maksud dan tujuan awal manusia diciptakan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Mengkaji ulang iman Kristen yang ada pada kita melalui perkara-perkara yang sedang dihadapi di akhir zaman ini. Mari kita baca 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Hidup kita ini sebagai orang percaya bukan karena melihat situasi dan keadaan yang ada. Hidup kita ini sebagai orang percaya, sejak kita terima secara pribadi
Kristus sebagai juru selamat kehidupan kita, maka dari saat itulah hidup kita ini harus berjalan dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, bukan karena melihat situasi yang terjadi. Kapan kita mulai terima Kristus secara pribadi? Sebab ada orang percaya yang merupakan orang percaya keturunan. Artinya mulai dari kakek buyutnya atau orang tuanya lah yang terdekat adalah orang percaya. Kemudian setelah dia dilahirkan, maka disebut memiliki keyakinan yang sama dengan orang tuanya. Dibawa ke sekolah minggu, terima pendidikan agama Kristen. Beranjak dewasa masih berada dalam pengajaran Kristen. Tetapi jika tidak terima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, maka akan ada banyak anak-anak Tuhan yang setelah beranjak dewasa mulai lirik kanan, lirik kiri, dan akhirnya tinggalkan iman Kristen. Sebab belum terima Kristus secara pribadi. Ada orang Kristen yang tidak merupakan garis keturunan. Imannya lahir di tengah-tengah perjalanan hidupnya di dunia ini. Dulu dia tidak percaya dengan Kristus, tetapi kemudian menjadi percaya dengan Kristus. Ada pula orang yang terima Kristus, iman kepada Kristus di penghujung kehidupannya. Sudah terengah-engah, sudah napasnya 11-12, baru percaya kepada Yesus tanpa ada kesempatan kemudian meninggalkan dunia ini. Kalau pakai bahasa istilah Tuhan Yesus, seperti halnya orang pekerja yang terima upah. Ada yang bekerja mulai dari pagi, ada yang setengah siang, ada yang dari siang, ada yang setengah sore, ada yang paling sore. Dan upahnya sama. Keselamatan di dalam Kristus. Tetapi jangan beranggapan kemudian, oh kalau begitu nanti saja, menjelang kematian saja saya terima Yesus secara pribadi. Karena kita tidak tahu kapan, di mana, seperti apa, detik terakhir, tarikan nafas terakhir kita di dalam dunia ini. Jika hari ini kita sudah menjadi orang percaya, maka kita harus terus mengkaji ulang iman kekristenan kita. Ketika berhadapan dengan situasi yang sedang terjadi, apakah iman kita adalah iman kepada Kristus yang sejati, sehingga membuat hidup kita menjadi kehidupan yang benar-benar percaya kepada Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, bukan karena melihat situasi yang semakin berat kemudian kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau bahkan mungkin ketika situasi semakin berat tambah jauh dari Tuhan. Tetapi benar-benar bahwa hidup kita ini karena percaya kepada Tuhan dan iman kita mengarah sepenuhnya kepada Tuhan. Kajian yang pertama yang harus kita kerjakan untuk mengkaji iman kita adalah
bahwa dengan iman, percaya keselamatan itu adalah anugerah. Iman Kristen mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan kita adalah anugerah Tuhan. Bukan dari perbuatan amal baik kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Apa itu anugerah? Anugerah itu sesuatu yang diberikan kepada manusia, di mana sebenarnya manusia tersebut tidak layak menerimanya. Manusia tidak bisa mengusahakan keselamatan diri sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Keselamatan yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan. Dengan anugerah keselamatan itulah, maka akan membuat kita mengerjakan, menjaga keselamatan itu dengan baik. Filipi 2 ayat 12 katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Mengapa? Sebab ini kepercayaan. Ini anugerah. Tidak semua orang mau terima ini. Dikasih dengan cuma-cuma, tidak mau. Pengennya mengusahakan. Padahal segala bentuk usaha kita untuk mencapai keselamatan, apa yang kita lakukan untuk mencapai keselamatan, itu sia-sia, tidak ada artinya. Mungkin kita bertanya, mengapa selain iman kita juga dituntut melakukan perbuatan? Ini persepsi yang harus kita kaji. Yakobus memang mengajarkan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan itu adalah bukti adanya iman dalam kehidupan kita. Jika iman kita tidak kita buktikan, karena iman itu abstrak, tidak kelihatan, tidak berwujud, maka pembuktian adanya iman kita adalah perbuatan-perbuatan baik. Jadi bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan karena iman, tetapi karena kita diselamatkan oleh iman, kita melakukan perbuatan baik.
Melakukan perbuatan baik bukan supaya diselamatkan. Melakukan perbuatan baik karena sudah diselamatkan. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1:17 di bagian terakhir ayat tersebut, orang benar akan hidup oleh iman. Ini mengutip Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Orang benar akan hidup oleh iman. Sebab tahu kehidupannya benar-benar adalah anugerah Tuhan. Setiap tarikan nafas kita adalah anugerah Tuhan. Apa saja yang bisa kita kerjakan di dalam dunia ini, semua adalah anugerah Tuhan. Berkat-berkat yang kita nikmati dalam dunia ini, semua adalah anugerah Tuhan. Bahkan sampai keselamatan yang dipercayakan kepada kita, itu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita kaji dalam iman kekristenan. Dengan iman percaya bahwa anugerah itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6 Tuhan katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Untuk bisa percaya perkataan Yesus ini secara sepenuhnya, dibutuhkan iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan itu akan menghidupkan kita sebagai orang benar di dalam Tuhan. Keselamatan tidak kita peroleh di luar Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan di luar Tuhan bisa menjadi sia-sia, tidak menghasilkan apa-apa. Ingat kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-5 katakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Tuhan bilang, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Betapa sedihnya ketika segala usaha yang kita kerjakan ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Betapa mengerikannya ketika segala sesuatu yang kita lakukan tidak dihargai, menjadi sia-sia, sebab kita salah mengerjakan bagian kita.
Masih ingat dengan sequel film Mr. Bean yang ketika dia menghadapi ujian, kalau tidak salah ujian satunya aljabar, geometri kah apa satunya, pokoknya 2 macam. Ketika terima soal, dia sudah pelajari apa yang dia tahu, dia terburu-buru, dia buka soalnya, dia ambil, dia baca, dia bingung karena dia tidak pelajari yang bagian itu. Berupaya cari contekan sana sini sampai akhirnya ya setengahnya berbuat curang, dia kerjakan soal yang itu. Nah, begitu menjelang akhir ujian diumumkan, yang mengerjakan bagian A taruh sini, yang bagian B taruh sini, dia baru sadar. Loh, ternyata ada 2 pilihannya. Kerjakan salah satu, begitu dia buka satunya, wow ini yang saya pelajari, wow dia cepat kerjakan sampai tidak selesai. Waktu habis dia masih kerjakan, dipanggil dilempar pulpennya. Yang sudah dikerjakan sia-sia. Tidak ada hasilnya. Kepercayaan di luar Tuhan yang dikerjakan sedemikian rupa pun tidak menghasilkan apa-apa. Sebab hanya di dalam Kristus ada anugerah. Di dalam Kristus ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada jaminan yang pasti akan keselamatan. Hanya Yesus yang memberikan jaminan bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan yang membawa kita kepada Bapa di surga. Hal ketiga yang kita kaji dalam iman kekristenan adalah dengan iman mempercayai bahwa Alkitab merupakan standar kebenaran. Sebuah kebenaran bisa menjadi sangat subjektif ketika kebenaran itu bersentuhan dengan kepentingan pribadi kita. Jadi akan ada standar ganda seperti yang sering kali kita dengar. Banyak hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tetapi firman Tuhan, Alkitab, firman Tuhan yang tercatat dan dibukukan yang kita kenal disebut dengan Alkitab, yang merupakan tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, adalah pedang yang bermata 2 yang bisa menjadi sebuah standar kebenaran untuk siapa saja. Untuk yang menyampaikan firman, terlebih dulu yang kena ketika mempersiapkan firman itu, ataupun yang mendengarkan. Untuk mengukur kebenaran yang hakiki dalam kehidupan kita, standarnya adalah firman Tuhan. Hukum yang tertinggi untuk norma kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, adalah firman Tuhan. Hukum dunia bisa berubah, bisa diamandemen berdasarkan situasi, keadaan, kebiasaan, sosial budaya, politik, kepentingan-kepentingan dari satu golongan, satu daerah, dan sebagainya.
Tetapi Alkitab tidak ada perubahan. Firman Tuhan tetap dulu, sekarang, sampai selamanya. Tidak ada perubahan. Firman adalah kebenaran. Firman ini adalah curahan hati Tuhan, kehendak Tuhan. Sebab dikatakan firman ini diilhamkan oleh Tuhan. Penulis firman ini diilhamkan oleh Tuhan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan imanmu? Apakah imanmu masih percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan? Atau iman kita mulai digeser dengan pengajaran-pengajaran dunia? Oh, kalau tidak ada amal ibadah yang baik, kamu gak akan selamat. Padahal amal ibadah yang baik itu bukan supaya, tetapi karena. Bukan supaya diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Bagaimana dengan imanmu? Apakah imanmu percaya bahwa anugerah itu hanya ada dalam Kristus, ataukah kita mulai memecah anugerah itu bisa dicari di luar kok, bisa ditemukan di luar? Apakah imanmu tetap mempercayai bahwa Alkitab merupakan standar kebenaran yang mutlak untuk kehidupan kita? Mari kita kaji iman kekristenan kita di tengah-tengah situasi yang masih terjadi hari-hari ini, sambil kita terus berjaga-jaga supaya iman kita tidak gugur. Karena kita hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Iman kita hidup di dalam Kristus karena kita percaya bahwa Kristus telah selamatkan kita, bahwa Kristus telah memberikan anugerah yang luar biasa untuk seluruh kehidupan kita. Bahkan jaminan yang Dia berikan sampai akhir hayat kita dalam dunia ini dan masuk ke dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan.